Dari rupa dan tampilannya saja sudah kebayang rasanya. Empuk di gigi dan gurih di lidah. Itulah cita rasa tempe mendoan yang sangat khas dan satu-satunya dari segala jenis jajanan yang terbuat dari tempe. Berbeda dengan panganan tempe pada umumnya, jajanan khas Banyumas ini memiliki tekstur yang empuk, luwes, dan tidak kaku atau padat. Penyajiannya pun tidak perlu menunggu matang, melainkan setengah matang. Itu sebabnya diberi nama mendoan, di mana kata mendo dalam bahasa Jawa berarti setengah matang. Tepungnya itu nggak kering, kayak keripik gitu, jadi masih basah-basah gitu, lemes kalau digorengnya. Karena digoreng mendo alias setengah matang, warna sajian panganan khas Banyumas ini putih dan tidak kuning kecoklatan seperti gorengan tempe pada umumnya. Tapi soal rasa, mendoan Banyumas tak ada tandingannya di jajanan kelas gorengan. Suka yang pertama ini untuk makanan khas Banyumas. Yang kedua memang enak untuk cemilan sehari-hari mas, ringan, makanan dengan makanan yang lain juga cocok kayak gitu. Kalau mendoan mungkin adanya di Banyumas, tapi kalau ada tempe lain itu ya di daerah lain. Kalau menurut saya memang lebih enak mendoan yang Banyumas daripada tempe produksi yang dari luar Banyumas. Di tempat kelahirannya, Banyumas, tempe mendoan menjadi jajanan favorit masyarakat. Dari pantauan Emanus TV, para pembeli tak hentinya datang ke toko pusat jajanan khas Banyumas yang sudah berdiri sejak 24 tahun silam ini. Selain warga lokal, tidak sedikit pembeli dari luar Banyumas yang memborong tempe mendoan mentah untuk diolah sendiri di rumah. Tempe mendoan, ya lokal ya, dibanding dengan makanan yang lain. Untuk di Banyumas paling mudah dicari yang mendoan. Di mana-mana ada kayak gitu. Sedemikian tingginya minat masyarakat terhadap tempe mendoan sehingga toko dan warung yang menjualnya pun tumbuh subur di Banyumas. Salah satunya pusat jajanan Ibu Eni yang sangat terkenal di Purwokerto. Toko yang berada di Jalan Sawangan nomor 1 ini jadi saksi bisu bagaimana Purwokerto memburu mendoan sebagai jajanan pilihan. Buat cemilan mas, enak lagi buat cemilan. Kalau misalkan lapar-laparnya paling pakai nasi goreng, pakai sate, pakai apalah lain-lainnya, pakai sambal juga enak. Seperti pusat jajanan khas umumnya di Banyumas, pusat jajanan khas Ibu Eni diserbu pembeli setiap hari. Rata-rata mereka memburu tempe mendoan karena bisa mendo-mendo dipangan dan rasanya enak tenan. Tempe mendoan itu asalnya dari Banyumas aja ya, dan mendoan itu singkatan mendo-mendo dipangan. Nah, arti mendoan itu sendiri itu dihidangkannya itu setengah mateng, beda sama tempe-tempe yang lain atau gorengan yang lain. Kalau yang lain itu kan kayak kering gitu ya. Nah, kalau di mendoan sendiri itu lebih teksturnya itu lebih lembek dan setengah mateng gitu. Berdiri sejak 1993, pusat jajanan Ibu Eni di Sawangan 1 tak lekang dimakan zaman atau tergerus kuliner kontemporer. Dan salah satu magnet yang membuatnya selalu disinggahi para pecandu gorengan tak lain adalah keberadaan tempe mendoan. Dan generasi baru yang mengurusnya saat ini mengimbukan inovasi baru dalam pembuatan tempe mendoan, mendo-mendo dipangan. Ya, jadi kalau ini tuh usaha dari orang tua. Nah, untuk sekarang tuh diteruskan oleh anak-anaknya. Dan untuk sekarang mengembangkannya itu kita kasih inovasi gitu, Mas. Jadi kalau yang mungkin dulu itu kita jual mendoannya itu yang ukuran biasa. Nah, sekarang kita inovasi dari berbagai ukuran dan juga variannya ditambah gitu. Tempe mendoannya itu rata-rata yang ukuran kecilnya itu sehari itu di atas 200 pieces gitu. Kita kan selain ada yang ukuran standar, kita juga ada yang ukuran jumbo sampai dengan 1 meter. Itu rata-rata perharinya itu bisa kejual 10
atau lebih dari 30 pieces kalau di hari weekend atau hari-hari kayak Idul Adha, Idul Fitri, Tahun Baru, Natal kayak gitu. Terobosan baru dilakukan, cita rasa dan orisinalitas produksi tak pernah diabaikan. Sejak zaman dahulu, prosedur produksi mendoan tak pernah dilalaikan satu tahap pun. Irisan daun bawang penambah aroma khas membuat tempe mendoan tak saja nikmat di lidah, tapi juga nancap dalam rasa. Untuk cara pembuatan tempe mendoan sendiri, pertama itu kacang kedelainya itu direbus dulu, lalu digiling tengah ancur, lalu dikukus, dikasih ragi, itu diaduk-aduk dulu pakai ragi. Habis udah tercampur rata kedelai sama raginya itu baru bisa ditata di daun pisangnya. Cita rasa mendoan pun tak pernah luntur dari masa ke masa. Bahkan di wilayah Banyumas, daun pisang masih menjadi kemasan mendoan yang tak tergantikan, karena turut merasuki rasa mendoan khas Banyumas. Itu pula yang membedakan tempe mendoan yang diproduksi di luar Banyumas dengan kemasan modern karena ketiadaan bahan baku daun pisang. Itu tuh karena di luar daerah Purwokerto bahan pembungkusnya itu masih daun pisang ya Mas. Jadi tempe mendoan emang ciri khasnya emang dari Banyumas sendiri, terutama dari Purwokerto. Melacak jauh ke masa awal, tempe mendoan lahir setelah kedelai masuk ke Asia Tenggara, yakni wilayah Cina dan Indochina. Para migran Cina yang masuk ke Indonesia kemudian membawa komoditas ini. Dan sejak saat itulah tempe mendoan jadi panganan yang sedap untuk disantap. Pada zaman dulu, tempe mendoan dibuat sebagai makanan cepat saji. Ini bertujuan untuk mempersingkat waktu pembuatan, sehingga waktu tidak habis terbuang untuk menunggu hingga tempe digoreng sampai matang. Dari kedelai dulu ya, itu kedelai itu kan direbus, bukan direbus ya digodok, kalau bahasa Jawanya itu digodok. Kalau udah diragiin, baru dibungkus pakai daun itu loh. Kini, kurang lebih 1 abad lebih tempe mendoan menjadi kudapan nikmat favorit masyarakat Jawa khususnya dan Indonesia umumnya. Bahkan sedemikian terkenalnya sampai-sampai Google pernah menjadikan tempe mendoan sebagai ikon Google Doodle pada 29 Oktober 2022 silam. Ya, selain disukai warga Banyumas, mungkin Indonesia lebih luasnya ya, sampai ke luar Banyumas lah. Ya, Jawa Barat dan Jawa Timur, bisa juga sampai ke luar negeri. Mendoan bisa mendunia. Tapi di balik popularitasnya, tempe mendoan ternyata mewakili adat perilaku warga Banyumas. Teksturnya yang luwes adalah cerminan sikap dan perilaku warga Banyumas yang luwes, menghindari kisruh dan ketegangan yang keras. Maka, selain rasa nikmat dan gurih, tempe mendoan sejatinya memberi pesan simbolik dan filosofis bahwa sikap dan perilaku yang luwes akan menciptakan kehidupan yang damai dan tentu saja nikmat untuk dijalani. Dari Tanah Mendoan, Banyumas, Jawa Tengah, Emanus TV melaporkan untuk Sahabat Nusantara. Emanus TV, Rumah Budaya Indonesia.